Pada kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan diri Anda sendiri dan Anda semuanya kepada firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 217. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u." Mereka, musuh-musuh Islam, orang-orang kafir, akan terus memerangi kalian sampai mereka bisa mengeluarkan kalian dari agama kalian selagi mereka masih mampu. Ayat ini jelas memberikan kita pemahaman bahwa Islam akan terus dimusuhi. Islam akan terus diperangi. Baik oleh orang-orang yang terus terang mengatakan dirinya musuh Islam. Mereka terus terang mengatakan bahwa mereka orang-orang di luar Islam, ataupun oleh orang-orang yang mengaku dirinya sebagai Muslim, tapi sebenarnya hatinya benci kepada Islam. Dan di akhir-akhir ini banyak sekali orang-orang yang menyerang Islam dari dalam. Dan di antara mereka seringkali mengeluarkan kata-kata yang jelas-jelas menunjukkan kebencian mereka terhadap Islam. Dan kita harus melawan mereka. Kalau mereka datang dengan syubhat, datang dengan pernyataan-pernyataan yang menyerang Islam, maka kita sebagai seorang Muslim harus melawannya, harus membantahnya. Dan di antara kata-kata yang sangat tidak pantas diucapkan oleh salah seorang dari mereka adalah perkataan Islam, Arab, Salafi, Wahabi itu arogan. Islam, Arab, Salafi, Wahabi itu arogan. Alasannya apa? Karena mengharamkan sedekah laut dan mengharamkan kebaya. Dan saya ingin menjawab pernyataan yang sangat arogan ini. Yang pertama, Islam itu semuanya dari Arab. Islam itu semuanya dari Arab. Allah Subhanahu wa taala memang memilih bangsa Arab sebagai penerima syariat Islam pertama kali. Wallahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Dan Allah lebih tahu kenapa menjadikan risalah ini untuk bangsa Arab. Islam itu semuanya dari bangsa Arab. Bahasa kitab sucinya bahasa Arab. Bahasa nabinya bahasa Arab. Bahasa para imamnya berbahasa Arab. Sehingga tidak ada Islam yang bukan dari Arab. Semua Islam muaranya ke Islam Arab. Kalau tidak sesuai dengan Islam Arab yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka itu adalah Islam yang menyimpang. Bahasa kasarnya Islam yang sesat. Maka menjadikan Arab sebagai kambing hitam seperti pernyataan itu benar-benar merupakan tindakan menghinakan Islam, dan harusnya aparat menindak orang itu. Kaum muslimin harusnya benar-benar menyerang orang tersebut dengan argumen-argumen yang benar-benar bisa membantah perkataan itu dengan telak. Kemudian yang kedua, Islam Arab katanya arogan. Kalau yang dimaksud dengan arogan adalah semena-mena dan zalim dalam memaksa orang lain, maka Islam jauh dari hal yang demikian. Islam jauh dari tindakan memaksa orang lain dengan cara yang zalim, atau memaksa orang lain untuk melakukan kezaliman.
Islam jauh dari keadaan ini. Tapi kalau yang dimaksud dengan arogan adalah memaksa manusia untuk berjalan di atas kebenaran, maka ini bukan arogan. Ini bukan arogan. Kalau memaksa orang lain untuk berjalan di atas kebenaran dianggap sebagai arogan, maka kita akan menganggap semua penguasa itu arogan. Kita akan menganggap semua pemerintah itu arogan. Karena mereka ingin agar semua manusia berjalan di atas kebenaran. Kita akan menganggap bahwa bapak itu arogan kepada anaknya karena ingin anaknya benar-benar berada di atas kebenaran, di atas jalan yang lurus. Memaksa orang lain atau memaksa manusia agar berjalan di atas kebenaran bukanlah tindakan arogan. Itu sesuatu yang hak. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mensyariatkan Islam ini berhak untuk melakukan itu. Dan sangat tidak pantas Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut sebagai arogan. Na'udzubillahi min hadzal khudlan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kehinaan ini. Orang yang mengatakan seperti ini benar-benar hina. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, sedekah bumi. Kenapa diharamkan oleh Islam? Karena ada unsur kesyirikan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa yang menjadikan amal seseorang benar-benar terhapuskan semuanya. Makanya Islam mengharamkannya. Sedekah laut ada unsur kesyirikannya. Kalau tidak ada unsur kesyirikannya, maka kita membolehkan sedekah laut selama tidak ada penyimpangan terhadap ajaran Islam yang lainnya. Tapi karena sedekah laut ada kesyirikannya dan juga ada hal-hal lain yang bertentangan dengan Islam, maka Islam mengharamkannya. Sebagaimana Islam mengharamkan khamr, sebagaimana Islam mengharamkan kemaksiatan, mengharamkan dusta, dan mengharamkan perbuatan-perbuatan buruk yang lainnya. Dan sedekah laut termasuk di antaranya, bahkan termasuk tindakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaya, kenapa diharamkan oleh Islam? Kita katakan bahwa kebaya itu diharamkan di dalam Islam apabila digunakan di luar. Ketika kebaya menjadikan seseorang menampakkan auratnya. Tapi kalau kebaya tidak menjadikan seseorang menampakkan auratnya, maka tidak ada yang melarang. Silahkan pakai kebaya di dalam rumah, yang dengannya aurat tidak tampak kepada orang lain. Tapi kalau kebaya konsekuensinya adalah menampakkan aurat, maka memang Islam mengharamkannya. Dan ini bukan sikap yang arogan. Islam menginginkan manusia aman dari fitnah. Islam menginginkan agar manusia benar-benar mulia. Coba lihat, kalau pintu ini dibuka, maka akan mengantarkan manusia kepada keadaan yang sangat hina. Manusia ketika melakukan kemaksiatan, dia tidak akan puas dengan kemaksiatan. Pertama, yang dibuka wajah. Kemudian yang dibuka rambut. Kemudian yang dibuka dada. Dari bawah, pertama yang dibuka kakinya, kemudian betisnya, kemudian pahanya. Dan akhirnya sekarang kita lihat di negara-negara yang katanya maju dari sisi dunianya, ada tempat-tempat yang ketika masuk di sana, mereka, manusia itu tidak boleh menggunakan pakaian. Itulah puncak kemajuan yang mereka eluk-elukan, yang mereka inginkan. Seperti itulah kemajuan yang diimami atau dibawa oleh hawa nafsu manusia. Berbeda dengan kemajuan yang hakiki yang diinginkan oleh Islam, yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Inilah 3 poin yang bisa menjadi jawaban bagi pernyataan yang sangat arogan itu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada orang yang membuat pernyataan itu, atau kalau tidak, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakannya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu.